Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan kita dalam Al in BBS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Charmadanti. Kalian bisa panggil aku Indira dan ini rekan saya. Aku Alfia Damayanti, bisa kalian panggil Alfi. Jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik. Kira-kira apa nih Al? Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai komunikasi organisasi. Wah, menarik banget tuh untuk dibahas. Tapi nih guys, sebelum kita masuk ke dalam komunikasi organisasi sendiri, kita harus tahu apa itu pengertian dari komunikasi dan juga apa itu pengertian dari organisasi. Iya dong Dir, komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Yaps, bener banget apa yang udah kamu jelasin itu Al. Nah, kalau organisasi itu sendiri nih adalah perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama dan dengan cara bekerja sama. Nah, kalau kita gabungkan nih Dir, apa sih komunikasi organisasi itu? Oke. Kalau digabungkan, pengertian dari komunikasi organisasi itu sendiri adalah sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama-sama, baik itu anggota serta pimpinan atau masing-masing dari pihaknya. Tapi nih Al, dalam komunikasi organisasi tidak mungkin berjalan mulus. Pastinya ada hambatan dan rintangan di dalamnya. Bener banget Dir, hambatan-hambatan itu bisa berupa hambatan teknis seperti tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Kemudian bisa juga karena hambatan manusiawi Dir, misalnya karena perbedaan individualnya, kayak perbedaan pendapat, perbedaan ego, usia, ataupun perbedaan dalam menerima informasi. Itu semua bisa menghambat dalam proses komunikasi organisasi. Yaps, benar banget juga Al. Maka dari itu dibutuhkannya penyampaian yang jelas agar informasi yang diberikan dapat diterima pendengar dengan baik dan tujuan komunikasi organisasi dapat tercapai. Nah, BTW Nindir, kita kan kebetulan sama-sama anak organisasi atau pernah masuk ke dalam dunia organisasi. Nah, ada nggak sih problem dalam organisasi kamu yang berhubungan dengan komunikasi organisasi? Dan gimana sih cara menyelesaikannya? Yaps, kalau ditanya masalah problem pasti ada lah Al, karena itu juga salah satu bagian dari komunikasi organisasi, entah itu masalah internal maupun eksternal, dari masalah yang bisa dibilang sepele atau bisa juga sampai dibilang besar. Karena aku pas itu dikasih kepercayaan menjadi ketua OSIS pada waktu SMP periode 2016-2017, pastinya banyak banget permasalahan, baik itu internal maupun eksternal. Mulai dari pas itu, contohnya ini bagian internal yang bisa berkaitan dengan eksternal. Jadi di situ ada anggotaku yang adanya perbedaan pendapat dan saling tidak mau mengalah, dan itu bisa menyebabkan mereka berselisih paham serta dalam mempengaruhi kinerja mereka yang berakibat besar dalam faktor eksternal juga Al. Wah, pasti nggak mudah kan ya menghadapi banyak-banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda juga. Karena aku juga gitu Dir, malah dalam organisasiku, karena organisasinya bersifat kepemudaan, maka anggotaku itu berusia mulai dari yang kecil banget, baru 13 tahun sampai 20 tahun itu jadi satu. Dan pasti pemikiran dan ego mereka kan berbeda-beda. Tapi balik lagi, itu semua bisa kita atasi bersama-sama dengan mencari jalan keluar dalam setiap masalah yang ada. Wah, bener banget. Makanya itu Al, kita sebagai organisasi atau dalam berkaitan dengan organisasi komunikasi, tentu aja kita harus pinter-pinter dalam menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Bener banget Dir, karena kalau sudah
mengutamakan ego masing-masing itu pasti susah kan, dan dalam organisasi nggak bisa seperti itu. Pastinya dong Al, kalau kamu nih, apa sih problem yang berhubungan dengan komunikasi organisasi dan gimana cara kamu mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut yang seperti yang aku udah bilang tadi? Wah, jangan tanya lagi, pasti banyak banget masalah. Kalau dalam organisasiku, itu mungkin problem yang paling sering adalah gimana cara menempatkan pilihan-pilihan dalam bermusyawarah yang bisa berlaku untuk semuanya. Maksudnya misalnya nih, yang paling baru banget itu kemarin pas agenda malam tahun baru. Kan kita rapat dan sepakat untuk mengadakan acara nobar dan bakar-bakar gitu kan. Yep. Tapi kendala anggotanya itu kan dari banyak usia dan pemikiran mereka kan pasti berbeda-beda. Jadi banyak banget pendapat. Kita tuh mau nonton film apa, ada yang usul film ini, film itu, banyak banget kan ide-ide mereka. Tapi dengan kita bermusyawarah, dengan menyelesaikannya dengan kepala dingin, akhirnya kita menemukan itu satu film yang pas. Memang benar nih kata kamu Al, itu merupakan cara yang tepat dalam mengatasi salah satu problem perbedaan pendapat seperti yang kamu ceritakan. Nah, karena kita udah membahas tentang komunikasi organisasi, kita juga udah sharing-sharing mengenai pengalaman kita dalam organisasi, problem-problem yang ada dalam organisasi kita dan cara menyelesaikannya. Maka dari itu, podcast hari ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu komunikasi dalam lingkup organisasi yang berupa penyampaian, penerimaan, ataupun pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yaps, benar banget. Dan dalam berkomunikasi yang baik itu ataupun komunikasi sehari-hari, baik itu komunikasi organisasi ataupun komunikasi yang lainnya, pasti ada hambatan-hambatan. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Jadi, untuk kalian-kalian yang sedang mengurus organisasi atau sedang berkecimpung dalam organisasi, semangat ya. Yups, betul banget. Karena dengan berorganisasi itu banyak banget guys manfaatnya, beneran. Terutama untuk hidup di tengah masyarakat sekarang ini. Bener banget, Dir. Nah, sepertinya kita udah cukup lama nih berbincang-bincang santai pada hari ini. Ya Al, jadi saatnya kita pamit dan undur diri nih. Maaf ya teman-teman apabila ada salah kata, baik itu perbuatan ataupun perkataan kami yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan Al in BBS hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.